Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Banyak ibu hamil yang selalu waspada dengan kehamilan mereka, apalagi di usia 7 bulan hingga 8 bulan. Kata orang, biasanya bayi mereka menjadi incaran dari kuntilanak. Dan berikut ini, sebuah cerita dari seorang BNS Squad yang mengirimkan bagi kami tentang bayinya yang diincar sejak dalam kandungan oleh sosok kuntilanak tua. Dan begini ceritanya. Dan itu memang lebih rentan ketika hamil anak pertama. Iya. Setan itu kan pasti akan selalu mengganggu kita yang imannya lemah. Bau darah dari ibu hamil ini masih segar kan, baru hamil anak pertama, jadi pastilah lebih lembut. Tahun 2018 Beta hamil anak pertama. Semenjak hamil, entah kenapa penglihatan Beta mulai jadi aneh dan lebih sensitif. Beta lebih sering lihat hal-hal gaib yang sonde bisa Beta lihat sebelumnya. Waktu itu Beta sementara hamil usia 5 bulan, Beta selalu mimpi didatangi sosok kuntilanak tua. Beta gambarkan sedikit ya perawakannya. Jadi sosok itu nenek usia sekitar 80 hingga 90 tahun. Nenek ini cuma pakai kain, tapi sonde pakai atasan. Rambut bagian depannya botak dan rambut belakangnya warna putih tapi panjang sekali. Dia selalu datang dengan suatu ucapan yang sama, yaitu meminta Beta punya anak. Beta tahu kalau ibu hamil itu rentang terkena gangguan gaib, apalagi dari kuntilanak. Makanya Beta selalu berdoa terus menerus untuk meminta perlindungan Tuhan agar Beta punya anak dalam kandungan tidak diapa-apain oleh si kuntilanak ini. Kejadian bertemu kuntilanak tidak hanya Beta alami dalam mimpi, tapi juga di kehidupan nyata. Pernah satu sore Beta pergi ke rumah orang tua dengan bawa motor sendiri. Rumah orang tua Beta memang lewat dari wilayah persawahan dan juga dekat area pekuburan umum. Sekitar 100 meter di depan ada satu pohon beringin besar. Dan memang dari jauh Beta lihat ini kuntilanak yang biasa muncul dalam Beta pemimpi ada di tuh pohon. Dan dia ternyata ikut Beta sampai di bep orang tua pun rumah. Kebetulan bep Bapak bisa melihat mereka juga. Waktu Beta sampai Bapak langsung tanya, "Kenapa kau rela bawa ini kuntilanak datang sini nih?" Beta justru tahu le Bapak. Tadi Beta lihat dia ada di pohon depan, tapi dia ikut Beta sampai sini nih. Akhirnya Bapak suruh Beta buat baluri bepun tubuh dengan bubuk kopi, terus Beta disuruh untuk mandi air hangat. Malam itu suasana rumah cukup mencekam karena bunyi suara gemerincing lonceng kuda berputar-putar di sekeliling rumah. Suara anak ayam, padahal di rumah orang tua itu tidak pelihara anak ayam. Dan Beta ingat betul kalau malam itu Beta mimpi ketemu dengan itu kuntilanak, Pak. Dan dia bilang dalam itu mimpi, "Hamilnya masih lama kok, anaknya mau bebawa." Setelah itu dia langsung terbang menjauh dari Beta. Selain itu, Beta punya suami pernah tiba-tiba kaget bangun karena rasa badan ketindihan. Pas dia buka mata, dia lihat di atas Beta punya perut ada kaki perempuan tergantung. Selang beberapa waktu pas hari persalinan, sosok kuntilanak ini masih terus ikut Beta. Bahkan sebelum ini anak lahir, Beta sempat lihat sosok kuntilanak yang sama ada di dalam ruangan tempat bersalin. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan benar-benar bekerja untuk Beta. Akhirnya anak pertama kami lahir dengan keadaan yang sehat dan selamat. Demikianlah cerita dari BNS Squad tentang sosok kuntilanak yang mengincar bayi yang ada dalam kandungannya. Apakah memang benar bahwa ini bukan sekedar mitos?
kuntilanak mengincar janin atau anak bayi dari seorang ibu hamil? Kita akan berbincang bersama dengan rekan indigo saya. BNN Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Joe di sini, dan kita akan langsung saja mengupas tuntas tentang cerita dari BNN Squad yang dikirimkan bagaimana kehamilannya dia ini ternyata diincar oleh si kuntilanak tua, sosok yang diceritakan oleh si BNN Squad ini. Nah, berarti kata-kata nenek-nenek dulu, orang tua dulu ini bukan sekedar mitos dong. Berarti ini benar, real adanya, atau seperti apa sebenarnya nih Joe? Oke, memang begitu adanya. Cuman itu kembali lagi ke ibu hamilnya sendiri ya. Ibu hamilnya biasanya itu lebih mengeluarkan auranya. Memang kalau ibu-ibu hamil memang auranya itu lebih terpancar memang. Nah, jadi itu memang sudah wajar Pak kalau mereka akan diganggu oleh sosok makhluk gaib, apalagi kuntilanak. Bisa juga gombel juga bisa. Dan itu memang lebih rentan ketika hamil anak pertama. Apalagi yang pertamanya laki-laki. Iya. Kayak begitu. Betul. Oke, jadi memang benar begitu. Aura yang terpancar ini kenapa sampai bisa memikat makhluk gaib? Secara khususnya si kuntilanak ini, karena lebih sering kuntilanak ya. Iya. Karena dia baru yang di cerita ini ibunya hamil baru anak pertama kan, darahnya masih segar sekali. Apalagi diketahui bahwa anaknya juga mungkin laki-laki. Kemudian yang saya lihat juga di sini dari si ibunya ini memang dari garis keturunannya peka terhadap makhluk astral ini. Punya kepekaan lah. Oh begitu. Karena informasi dari BNN Squad tadi, ketika dia hamil ini baru dia mulai peka gitu. Apa mungkin bawaan dari si anak yang ternyata dikandungnya ini bukan artinya anaknya peka gitu? Iya, bisa dari anaknya juga. Cuman memang ibunya kan bilang setelah dia hamil baru dia merasakan. Iya, baru dia merasakan. Tapi itu. Kita lihat kembali di ceritanya itu bahwa dia menyebutkan bahwa dia punya ayah bisa melihat mereka. Oh, berarti gen ya. Iya. Ada silsilahnya juga ya, keturunan. Oke, jadi ternyata itu, dan sepertinya anaknya juga punya kemampuan, makanya makin sensitif ya. Oh, begitu. Karena setiap kali makhluk itu, kuntilanak itu masuk ke dalam mimpinya terus untuk bilang kapan melahirkan, kapan keluar anaknya begitu. Itu memang kuntilanak yang independen, dalam arti kata memang dia yang pengen, atau bisa jadi adakah kiriman juga gitu? Kalau yang ini memang aslinya memang dari kuntilanaknya memang. Kenapa mereka tertarik dengan janin atau anak, apalagi anak pertama laki-laki lagi? Ya, yang pertama darahnya segar. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari ceritanya juga memang karena mereka punya kepekaan dari gen. Terus yang ketiga itu karena memang bau darah dari ibu hamil ini masih segar kan, baru hamil anak pertama. Jadi pastilah lebih kencang gangguannya. Seperti itu. Berarti ternyata ada kekuatan gitu ya, namanya kayak yang magnet lah begitu, yang menarik para makhluk gaib ini, secara khusus kuntilanak ini yang memang suka sama janin gitu ya. Kok dia hampir mirip kayak kuyang ya? Mirip kayak kuyang mirip kayak kuyang dia. Oke. Nah, berarti tadi disampaikan oleh si BNN Squad ini bahwa dia sangat serius berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk dijauhkan, dan sempat juga selalu muncul dalam mimpi. Dan bagaimana sih sebenarnya, kan ada tuh ya Jo, harus taruh peniti lah, harus pasang ganoak lah, paku lah, atau sisir lah, atau gunting lah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gimana sih korelasinya itu sampai harus bawa-bawa barang-barang itu? Oke. Di video-video sebelum dari BNS Mirror ini kan kita sudah pernah bahas udah lama ya. Kita ulang lagi deh biar lebih refresh lagi nih. Keberadaan dari barang-barang yang kita pakai seperti tadi yang kita sudah bilang, paku lah, gunting lah, dan lain-lain, genoak. Itu tuh suatu hal yang bisa memancing keberadaannya mereka untuk datang, bisa juga untuk mengusir mereka. Jadi memang kita kalau mau kayak pakai genoak, itu memang mereka tahu kenapa kita pakai genoak itu kenapa. Tapi dari genoak itu juga kita bisa pakai lawan mereka, serang balik mereka supaya mereka pergi lagi. Memang barang-barang yang identik untuk mengusir mereka itu juga bisa memanggil mereka. Sebaliknya pun begitu. Iya, karena ini bau ganok berarti ada anak bayi nih, kayak gitu ya, don datang. Iya, karena kata orang kenapa tusuk ganok, karena ganok tuh baunya soalnya enak, jadi bisa mengelabui bau wangi si bayi, katanya gitu ya. Oke, nah apa sebenarnya ciri-ciri bahwa bayi kita diincar oleh si kuntilanak ini? Apakah selalu lewat mimpi atau ada hal-hal aneh supranatural lain yang bisa kita
Yang apa, pertama, tahu gitu? pertama dari ibunya sendiri yang menjaga dia. Dia punya ibu pasti, dia orang tua pasti rasa dulu, tuh bilang, ini kenapa beb anaknya suka menangis ya? Atau mungkin dia anak yang batita atau yang balita, contohnya. Dia anak sering ketakutan, sering mau ke belakang ke dapur takut, atau harus suka tunjuk-tunjuk mama di situ ada. Kita bisa tahu dari situlah. Oke, itu kalau sudah lahir ya. Iya. Kalau selama masih di dalam kandungan? Ya ibunya yang rasa. Langsung ya. Iya. Biasanya kuntilanak itu dia langsung gentleman gitu ya, Iya. muncul ya untuk. Tapi benar loh, anehnya itu yang aku rasa aneh, dia nggak diam-diam ngambil loh. Iya. Tetapi selalu muncul untuk tanya dulu. Iya. Ini Kapan? anaknya udah kapan, udah umur berapa, dan informasi yang saya dapat juga dari orang tua bahwa ketika dia muncul dalam mimpi atau ada orang nanya, jangan pernah menyebutkan bulan yang pasti gitu. Iya. Siapapun itu gitu. Harus mengelabui juga. Harus mengelabui. Jadi kayak gitu. Bahkan bicara soal anak pertama, aku juga punya pengalaman ya. Iya. Anak pertama tuh sampai berantem sama kuntilanak itu gitu. Dan dia Iya. itu pas di pohon bambu juga waktu itu Wah. ketemunya. Dia ngikut sampai ke rumah. Berantem kita berkelahi gitu kan. Oke. Beneran loh, ini bukan berantem di sosok mimpi atau bukan mimpi, Iya. ini asli gitu. Dia datang bener-bener gentleman, datang dan langsung bilang, "Aku mau anak kamu." Gitu ngomongnya. Nah, Sampai begitu gitu. juga yang saya alami waktu mamamu yang mengandung saya. cerita kemarin itu ya. Iya kan? Itu ngeri banget ya. Mereka kok kenapa? Memang harus tanya dulu, permisi dulu atau Ya sebagai peringatan lah, kayak mungkin kan kok begini. masih kasih tahu lagi gitu? Kalau mau ambil kan bisa ambil aja gitu. Ada yang seorang ibu hamil yang baru pertama kali hamil. Ada yang memang dia sudah pelihara kandungannya besar, tapi dia tidak begitu ikhlas untuk mau melahirkan. Ada juga yang begitu. Kemudian dari ibunya sendiri pun bagaimana cara menjelaskannya? Oh, jadi gini, insting kuntilanak ini ya. Kita ngomong aja ya. Instingnya itu. Iya. Betul. Dia bisa tahu bahwa ya ini adalah ibu yang tidak menginginkan anaknya, atau ini dia akan bela-belain anaknya. Jadi hati-hati berarti buat ibu hamil dong. Iya. Jangan pernah ada pikiran segelintir aja Iya. untuk menyesali kehamilan Anda. Iya, apalagi di saat mereka hubungan rumah tangganya kurang bagus, contoh. Iya, Dan lebih memang sering ya? dan memang yang terjadi itu mereka lebih sering banyak ke ibu hamil dibanding ke suaminya, ke bapaknya. Betul. Supaya apa? Supaya ketika istrinya mengeluh keluh kesahnya tentang keberadaan makhluk astral ini, yang pasti pihak suaminya bilang, soalnya itu karena lu bawaan hamil, salah lu takut begitu, lu terlalu sugesti itu makanya begitu. Begitu. Iya, tapi memang jujur mereka akan datang lebih mengganggu kepada manusia-manusia yang imannya lemah ya. Iya. Begitu pula dengan ibu hamil gitu. Iya. Setan tuh kan pasti akan selalu mengganggu kita Iya. yang imannya lemah. Betul. Dan ketika kita hamil, ini juga mungkin bukan nasihat sih sebenarnya, tapi sedikit tips ya buat ibu hamil Iya. untuk tetap beriman gitu, tetap teguh dan jangan pernah menyesali kehamilan Iya, Anda. Ya betul. seperti kata kamu Jo, biasanya rumah tangga yang agak kurang Iya. baik, kehamilan yang tanpa diminta. Iya. Nah, itu lebih sering Itu, dapat gangguan. Itu sering diganggu. Memang itu gitu. fakta. Iya ya, benar. Menarik sekali, tapi saya iya juga sih. Mengerikan sih sebenarnya kalau kita Pernah pikir mengalami. lagi ya. Pernah mengalami. Iya, pernah mengalami hal itu di mana titik ketika kita drop gitu. Iya. Capek Betul. gitu, kayak ya biasa kayak gitu langsung muncul. Nanti Iya. malam pasti udah mimpi deh. Mimpi. Dan mereka mimpi itu pasti mereka akan menanyakan hal yang sama. Kapan? Betul. Kapan dan Betul. kapan? Sudah berapa bulan? Ini Iya. kapan kamu melahirkan? Saya sudah tidak sabar mau ambil anak itu. Seperti itu kata-kata mereka dan selalu sama Iya, ya. dan hati-hati dari kata yang kapan-kapan itu jangan jenuh. Jangan bilang, sudah orang tiap hari hanya minta masuk lewat mimpi, mending ini lu ambil. Jangan begitu. Ya. Itu kita membuka pintu Iya. izin ya buat mereka untuk mengambil. Kasihan Ya. anaknya. Iya, betul juga ya. Oke, menarik. Nah, Jo, tips buat BNS Squad yang tadi sudah cerita, menarik ya karena dia juga mengatakan dia banyak berdoa, Iya. bergumul dengan Tuhan dan akhirnya selamat, bahkan sudah melahirkan dengan selamat. Tapi jangan senang dulu ya. Iya. Karena selama masih batita itu juga masih menjadi Gangguannya incaran. masih kencang. Iya, gangguan juga akan makin kencang. Tipsnya buat BNS Squad ini apa sih? Iya. Untuk ibu-ibu hamil di luar sana atau yang punya keluarga atau punya istri yang lagi mengandung, kalaupun baru hamil anak pertama, yang pertama harus lebih banyak beribadah, lebih banyak berdoa, terus cari-cari tahu tentang lingkungan sekitar kira-kira aman atau tidak. Kemudian lihat juga dari perkembangan bayi di dalam perut kira-kira ada gejolak tidak. Biasanya kan bayi yang diganggu itu pasti dia suka tendang-tendang perut begitu.
Terus, bukan itu aktif berarti kan? Iya, karena dia pasti dipacu juga untuk menunjukkan dia punya di pukul gerak-gerik tertentu, di jam tertentu ya. Iya. Nah, kalau pagi itu berarti aktif nggak apa-apa, Iya. tapi biasa di jam-jam tertentu. begitu. Apalagi tengah malam, lagi tidur nyenyak, Tiba-tiba ya. mules, mulai muncul segala macam. Terus mungkin kalau yang keluarganya punya gen yang suka peka, punya indera keenam, cari tahu bagaimana cara melindungi, cara menangkalnya, supaya jangan stres. Terus apalagi sampai merelakan, sudahlah ambil saja beta po anak nih, jangan, kasihan. Tapi Jo, satu lagi Jo, ada beberapa kejadian kayak anak bayinya ketika keluar blau biru dan lain sebagainya. Apakah itu juga salah satu perbuatan dari si kuntilanak ini? Ya itu bisa terjadi. Tapi kalau secara medis kan kurang oksigen lah dan lain sebagainya, kelilit lah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau memang dari ini mending ya dibuat ya berdoalah supaya jangan menimbulkan banyak pikiran ya, sugesti yang nanti gini ya. Oke. Baik, intinya jangan stres, ibu hamil itu jangan stres karena ibu hamil justru rentan dengan stres dan depresi loh. Semakin stres, aura semakin terpancar, semakin kencang juga godaannya. Itu dia intinya. Bahagia para suami, tolong bahagiakan istrinya, apalagi kalau lagi hamil anak pertama, bahagiakan jangan sampai stres dan depresi karena itu juga akan mengganggu janin yang dikandungnya dan bahkan juga bisa mengundang nih makhluk gaib untuk mengambil janin atau bayi yang di dalam kandungan ya. Banyak berdoa juga yang pastinya. Baik, untuk Bene Squad yang mau mengirimkan cerita-cerita mistis dan horor ataupun mengerikan bisa langsung kirimkan saja email di bawah ini bohongnonstop@gmail.com. Jangan lupa like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng supaya tahu video terbaru dari BNS Mirror. Iya, ingat itu dan share sebanyak-banyaknya. Karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka